Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Ahlan KBRI Riyadh. Pada podcast kali ini, kita akan bicara hal yang viral dan sangat panas, yaitu dengan Bapak Fajar. Apa kabar Pak Fajar? Alhamdulillah. Betah di Riyadh ya Pak Fajar ya? Alhamdulillah sudah 3 tahun di Sudah 3 Riyadh. tahun ya. Kapan kembali ke Indonesia nih rencananya? Insya Allah kalau tidak ada perubahan, Juli mungkin sudah selesai nugasan saya di Juli KBRI. 2023. 2023. Oh, jadi sudah selesai. Insya Allah 6 bulan lagi berarti nih ya. Insya Allah. Ya, 6 bulan menuju finish ini. Ya Rob. Oke Pak Fajar, ini orang paling berkasus ini di KBRI Riyadh ini karena menangani banyak sekali kasus. Iya mungkin. Ini kita berkasus. bicara dari yang viral dulu Pak Fajar. Di media ini banyak yang viral ini, terutama tentang kasus seorang perempuan PMI. Saya nggak tahu, mungkin PMI, mungkin WNI ya kategori yang tepat, asal Sumedang, yang konon bersama 9 orang lain itu disekap dan ditelanjangi di Riyadh ya. Itu gimana sebetulnya duduk permasalahan Pak Fajar? Baik, benar. Berita tentang seorang WNI ini yang mengatasnamakan asal Sumedang, 10 orang asal Sumedang, diberitakan di Indonesia disekap dan ditelanjangi. Kami dari fungsi konsuler KBRI Riyadh sudah menemui yang bersangkutan, juga sudah datang langsung ke syarikah yang mendatangkan beliau. Jadi ketemu langsung sama orang yang viral itu? Iya benar, kita sudah bertemu langsung dengan WNI tersebut. Dan kita sudah mengklarifikasi semua pemberitaan di media Indonesia tentang apa sebenarnya yang terjadi. Jadi apa sebenarnya yang terjadi, gimana sebetulnya? Iya, berdasarkan obrolan kita pada saat itu kita suasanakan santai ya, kita meminta WNI tersebut untuk menceritakan semuanya pada kita, dan ya bagi saya juga shock, ternyata dia mengawalinya dengan pernyataan bahwa dia melebih-lebihkan pemberitaan yang disampaikan oleh salah satu media di Indonesia yang mengatakan bahwa 10 orang asal Sumedang itu ternyata bukan 10. Berapa orang? Hanya 1 orang dan dia. Oh gitu. Kemudian dia mencari-cari pembenaran bahwa 9 temannya lain sudah berada di rumah employer, majikan, atau sedang berada di akomodasi syarikah di wilayah Damam. Syarikah itu perusahaan berarti ya? Syarikah itu perusahaan perekrut tenaga kerja asing di Arab Saudi. Tapi sebenarnya pada saat dia memberitahukan kepada wartawan di Indonesia itu, dia hanya sendiri. Dia secara sadar melebih-lebihkan ini agar untuk mencari perhatian publik dan juga perhatian tokoh-tokoh. Khususnya Presiden Joko Widodo. Di video yang viral itu dia mengadukan tolong Pak Presiden, Gubernur Jawa Barat gitu kan, dan Bupati Sumedang. Sumedang. Tapi kondisinya tidak seperti itu ya, dia baik-baik aja ya? Alhamdulillah ibu tersebut, WNI tersebut dalam kondisi baik. Kita juga menanyakan bagaimana treatment perlakuan dari syarikah kepada beliau. Alhamdulillah baik semua. Hanya mungkin terdapat kesalahpahaman saja. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elia Ferliana, umur saya 35 tahun, asal saya Sumedang, Jawa Barat. Saya mau mengabarkan kepada seluruh warga Indonesia bahwa saya dalam keadaan baik-baik saja, dan saya di sini juga makan 3 kali. Kemudian saya mengklarifikasi untuk video saya kemarin bahwa saya disiksa. Saya tidak pernah mengalami penyiksaan, dan di sini juga, di syarikah sini juga tidak ada yang pernah ditelanjangi juga. Itu hanya bantuan tuh kan? Gak apa-apa. Apa? Hanya Pesanan teman atau gimana? Iya, dari teman minta bantu saya untuk bikin video biar dia bisa cepat pulang ke keluarganya, dan saya juga pengen pulang. Tapi teman ada yang ditelanjangi? Dia bilangnya nggak ada sih sebenarnya. Tapi kami juga nggak bilang ditelanjangi. Kalau disiksa? Kalau disiksa cuman
Ya itu dipukul sama ditendang aja. Pernah lihat kamu? Dipukul dan Teman ditendang. saya yang lihat. Dipukul seperti apa misalnya? Dipukul sambil dijorokin, dimasukin. Oh, Masukin ruangan. didorong ke dalam satu ruang. Kalau ditendang juga dia. Iya, ditendang. Itu ada orangnya sambil dia juga dikurung di situ. Bukan dikurung sih ya. Istilahnya mah di apa? Dipisah ruangan. Iya, dikunci di suatu Dikunci ruangan. di suatu ruangan karena dia pengen pulang. Karena dia pengen pulang. Terus ada yang karena dia ada masalah juga. Kebanyakannya yang pengen pulang gitu. Karena apa karena ingin kabur kah atau Ada yang pengen kabur juga dikurung. Ketahuannya dari HP-nya sih. Ya. Ibu sendiri ingin berangkat ke Arab Saudi untuk apa? Untuk bekerja tadinya, cuman emang di tengah-tengah kita udah mau mundur, cuman kita nggak bisa mundur karena diancam Uang 10 juta. 10 Bayar juta? 10, iya bayar 10 juta kan kalau kita mundur. Oleh siapa? Karena kan kita udah pengurusan paspor bisa Diancam oleh siapa? ya sama pengurusnya. Namanya Sponsor tadi. Sponsor pengurusnya. Kita harus ganti rugi. Mau disebut namanya nggak? Jangan lupa Jangan disebut. 10 juta ya. Iya. Padahal ibu terima uang fitnya berapa? Cuma 5 juta, 6 juta sama ongkos. Kita kan kalau udah dapat uang fit nggak bisa mundur katanya. Nah, ini kalau misalkan sponsor itu kita bayari 10 juta, berarti bisa dipulangi. Memang ada beberapa WNI yang berusaha kabur dari syarikah dan di sana mereka syarikah ini membuat aturan seandainya ada yang melanggar aturan diakomodasi disahkan syarikah, tenaga kerja tersebut akan diasingkan kamarnya. Oh, Jadi diisolasi? akan dipisahkan dulu agar tidak mempengaruhi ke teman-teman lain. Oke. Ya itu. Oh, jadi ada satu tempat penampungan perusahaan yang itu kalau misalnya bikin masalah mungkin dia homesick, mungkin dia juga ingin pulang, itu diasingkan dulu ya. Diasingkan. Tapi maksudnya tidak diasingkan jauh banget, masih di dalam gedung akomodasi tersebut, cuma kamarnya aja terpisah. Kamarnya terpisah. Oke. Tapi itu kok bisa ya? Misalnya kan kita tahu sejak 2010, 2015 pengiriman tenaga kerja itu sudah di stop ke Arab Saudi. Kok Benar. masih tetap ada yang datang, bahkan ditampung, diakomodasi perusahaan itu bagaimana? Benar, memang secara fakta di Indonesia penghentian tenaga kerja Indonesia untuk sektor domestik ke Arab Saudi itu telah dimulai pada tahun 2011. Kemudian 2011. dipertegas dengan Permenaker bulan Mei tahun 2015 ya, bahwa Arab Saudi termasuk negara yang dihentikan penempatan PMI untuk sektor rumah tangga perseorangan. Cuma sampai saat ini memang pemberangkatan itu Faktanya tetap terjadi. masih terus terjadi, baik dengan menggunakan visa ziarah, itu yang sangat trending saat ini. Kemudian juga ada mereka yang datang ke sini dengan visa kerja sebenarnya. Visa kerja. Tapi tidak pernah tercatat secara prosedur di sistem penempatan kita, penempatan TKI keluar negeri, PMI keluar. Itu namanya apa? Unprocedural berarti ya, seperti itu ya? Iya. Oke, jadi sekalipun Unprocedural. dari Indonesia sudah ditutup sejak 2015 Ya. secara permanen ya, tapi sekarang tetap masih ada saja yang datang, bahkan ditampung di perusahaan-perusahaan di Saudi ini ya. Benar. Oke, itu ada mau disampaikan Pak Fajar, itu gimana sih sebetulnya? Iya, Buat teman-teman mungkin yang sekarang niat untuk berangkat ke Saudi atau mungkin ingin tahu caranya berangkat ke Saudi, itu harusnya bagaimana sebetulnya? Ya, sebenarnya hal-hal ini sudah selalu dilaporkan oleh seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya yang di negara-negara Teluk, bahwa masih banyak berdatangan PMI yang bekerja untuk sektor domestik meskipun menggunakan visa cleaning service, dan juga yang lebih parah adalah dengan visa ziarah. Kepada saudara-saudara kita mungkin di Indonesia, sejak di Indonesia perlu mengetahui sebenarnya proses perekrutannya itu bagaimana. Apakah akan mendapatkan visa kerja ataupun ternyata visa ziarah atau visa umrah. Cara ngeceknya gimana sih? Ya, pada saat proses awal kan ada pembuatan paspor, Ya, kemudian pengurusan visa. Ya. Harusnya setiap WNI yang ingin berangkat ke luar negeri bisa mengecek kepada
provider ataupun orang yang membantu pengurusan visa dan paspor tersebut, mana visanya, agar lebih jelas pada saat mereka keluar negeri mereka harus tahu visa apa sebelum mereka masuk ke suatu negara. Misalkan visa ziarah, artinya visa ziarah hanya untuk melakukan pelesiran, wisata, kunjungan, tapi bukan untuk belajar, bukan untuk bekerja. Itu yang harus dipahami oleh warga kita di Indonesia sebelum berangkat ke luar negeri. Jadi visa ziarah hanya untuk kunjungan. Di visanya ada tulisan ya? Ada ziarah gitu tulisannya. Ada ziarah ataupun ziarah syaksiyah. Jadi private visit. Kalau visa amal, visa bekerja itu tulisannya berarti amal. Visa amal, amal ya, tulisannya amal. Kalau visa ziarah itu ada tulisan di bawahnya tidak diperkenankan untuk bekerja. Itu sangat jelas di visa Arab Saudi itu tertulis pakai bahasa Indonesia? Bukan, dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, berarti itu yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu, mungkin yang akan pergi ke Saudi, ingin bekerja di Saudi, pastikan visanya itu visa apa, gitu ya. Kalau misalnya visanya itu visa bekerja, itu bisa berangkat, gitu ya. Tapi kalau misalnya visa ziarah, hati-hati, masalah di sini sudah menanti. Ya, pada prinsipnya visa ziarah tidak masalah untuk melakukan perjalanan, tapi ingat itu hanya untuk 3 bulan. Kunjungan, wisata. Bukan untuk bekerja, bukan untuk menunggu haji, bukan untuk menunggu haji. Dan hanya 3 bulan ya? Dan hanya 3 bulan. Kalau seandainya yang mengundang itu bisa memperpanjang, ya silahkan perpanjang. Tapi bukan, sekali lagi, bukan untuk bekerja. Bukan untuk bekerja. Visa ziarah bukan untuk bekerja. Oke. Terus nih Pak Fajar, nih ada viral, ini spesialis viral. Ada viral yang kedua nih, ada demonstrasi. Ada demonstrasi di Arab Saudi ini di dalam gedung ya tentu saja ya. Itu dilakukan oleh orang-orang Indonesia, calon tenaga kerja, dan kemudian itu gimana sebetulnya tuh? Itu sempat viral juga di YouTube, masih ada videonya itu. Iya benar. Jadi ini ada 150 PMI kita. 150 orang. 150 orang. Wih, banyak juga ini. 150 orang PMI kita berada di salah satu akomodasi syarikah perusahaan, melakukan unjuk rasa. Bukan di dalam gedung, Mas. Oh bukan. Mana? Jadi mereka di depan sakannya, depan rumahnya, di depan akomodasinya, kemudian melakukan unjuk rasa menuntut syarikahnya untuk segera memulangkan mereka ke Indonesia. Kenapa itu? Mereka mungkin merasa apa ya? Yang pertama mereka menyesal telah datang ke sini karena ternyata pekerjaannya sangat berat. Oke. Iya. Inilah masalah paling fundamental di sini adalah ketika warga kita ingin bekerja ke luar negeri itu tidak pernah terpikirkan resikonya, beban kerjanya seperti apa, kemudian tantangannya, perbedaan budaya kita. Bahkan yang sangat mengecewakan adalah mereka nekat untuk berangkat tanpa dibekali apapun. Mereka nggak bisa bahasa Arab, sama sekali nggak bisa bahasa Arab. Jadi mereka hanya belajar bahasa Arab itu daily basis, hanya menyerap kata-kata ringan yang ada di dalam rumah itu aja. Itu sangat merugikan mereka sebenarnya. Mereka nggak bisa menjelaskan kemauan mereka kepada user, kepada employer-nya, bahkan kepada syarikat mereka tidak tahu harus berkata apa. Oke. Ini kita belum masuk kalau seandainya mereka punya kasus, punya permasalahan di suatu tempat. Mereka tidak bisa menelpon polisi, tidak bisa menelpon ambulans kalau seandainya sakit. Inilah tantangan kita. Oke, tadi balik lagi ke 150 orang tadi ini, mereka itu berunjuk rasa untuk menuntut dipulangkan. Kenapa dipulangkan? Kan mereka harusnya sini ingin bekerja kan? Mereka merasa syarikah sudah membohongi mereka. Syarikah dan tentunya PT di Indonesia ataupun sponsor-sponsor tidak resmi yang telah memberangkatkan mereka. Jadi menurut mereka ada hak-hak mereka yang tidak diberikan, baik itu gaji. Misalkan di perjanjian kerja disebutkan 1.500 atau 1.200 hak yang akan mereka terima. Ternyata mereka hanya dibayarkan di bawah nilai tersebut. Bahkan saat kita berkunjung ke sakan tersebut ketika terjadi demo, ada yang katanya bekerja 1 minggu, ternyata hanya dibayar 60 real. Oh, oke. Jadi karena ketidakpuasan mereka dan juga dipicu oleh perlakuan menurut mereka staff ya. Bahkan juga ada staff Indonesia yang menurut mereka perlakuan
staf Indonesia tersebut kepada para tenaga kerja Indonesia kurang Oke. memuaskan. Itu gimana sekarang nasib 150 orang itu? Alhamdulillah Mas, jadi setelah kejadian itu tanggal 7 Desember, saya dipanggil oleh polisi, awalnya oleh keamanan diplomatik Ya. untuk datang ke lokasi tersebut, menenangkan para saudara-saudara kita di sana. Alhamdulillah, mereka mau berdiskusi dengan kita, masuk kembali semuanya ke dalam akomodasi. Di sana mereka menjelaskan inginnya apa. Jadi semua keluhan mereka saya catat, Oke. saya sampaikan pada syarikah, dan syarikah setuju untuk memulangkan mereka. Memulangkan? Mereka sudah sebagian besar pulang sejak tanggal 9 Desember, dan mungkin ada beberapa saat ini yang masih tertinggal di Sakan, di syarikah, karena ada beberapa mereka paspornya tidak diketahui di mana, apakah tinggal di rumah majikannya ataupun terselip di kantor syarikahnya. Oke, ini kejadian demonya tanggal berapa nih? Demo tanggal 7. Tanggal 7 Desember. Pukul 5 sore. 5 sore. Kemudian Mas Fajar datang ke tempat itu tanggal? Tanggal 7 jam 23.30. Wow. Saya tiba di tempat. Malam. Jadi di hari yang sama ya. Ketika Iya, demo di hari langsung datang ke sana di hari yang sama. Dan tanggal 9 sudah mulai dipulangkan. Tanggal 9 sudah. Oke. Dari 150 itu apa sudah pulang semua? Belum Mas. Ada beberapa yang memang belum ada dokumen perjalanannya. Mereka tidak tahu ada di mana. Saya sudah sarankan pada mereka untuk segera membuat surat keterangan kepolisian dulu bahwa paspornya hilang, kemudian melaporkan KBRI untuk dikeluarkan dokumen perjalanan baru. Dari 150 berapa yang sudah pulang? Mungkin sekitar 100-an lebih, 130-an udah mungkin. Oh, 130 ya. Jadi memang sudah Sebagian sebagian besar besar sudah pulang. Sebagian Oke, besar itu masalah juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TKW Indonesia mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada KBRI telah membantu kami dalam masalah kepulangan kami ke Indonesia. Terima kasih banyak Pak, semoga Bapak sehat selalu, panjang umur. Semoga kami semua diberikan kesehatan juga. Allahu Akbar. Indonesia, KBRI. Salam Indonesia untuk KBRI. Terima kasih. Terima kasih untuk Kedutaan Besar KBRI, seluruh pegawainya. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. KBRI. After causing mushkila, everyone is saying, I am sorry, I am sorry. Allah. Indonesia. Yeah. Is it yes? Oh yes, alhamdulillah. Are you happy? Happy. Masya Allah. Thank you. After breaking our window, are you happy? Indonesia. Kembali lagi tadi ke topik yang pertama, mereka itu sebetulnya datang sini dengan cara yang unprosedural sebetulnya, tidak prosedural. Dari Indonesia iya, secara unprosedural. Jadi mereka kita bisa bilang langsung dibujuk ya oleh sponsor. Ya. Mereka dibujuk oleh sponsor, dan pada saat itu juga mereka memang membutuhkan penghasilan. Dengan melihat kondisi ekonomi keluarga yang tidak begitu baik. Jadi mereka tertarik. Ada iming-imingnya, diberikan uang fit istilahnya. Uang fit ya. Jadi berapa juta ada sih? yang mendapat 5 juta, 10 juta. antara 5 juta sampai 10 juta mereka terima. Akhirnya mereka tidak, kalau seandainya mereka ingin membatalkan rencana berangkat nggak bisa, karena akan diancam oleh sponsor tersebut untuk mengembalikannya. Bahkan diancamnya dengan mengembalikan lebih dari yang mereka terima itu. Itu yang sangat Jadi akhirnya mereka datang ke sini sudah tidak dengan prosedur yang tepat, yang benar. Kemudian sampai sini pun mereka dapat perlakuan yang tidak baik, gitu ya. Benar. Karena memang caranya tidak tepat ya, tidak prosedural tadi ya. Tapi saya harus ucapkan selamat loh Mas Fajar, ini bisa memulangkan
para yang ini nih, orang-orang yang tidak prosedural tadi memujuk perusahaan-perusahaan gitu. Iya, ini sebenarnya bukan saya sendiri yang melakukan ya. Kita punya tim di konsuler. Jadi ya bukan faktor fajarnya itu. Iya. Tapi kita punya tim yang selalu memberi semangat dalam semua kasus yang kita tangani untuk lebih semangat. Oke, ya. Mantap lah itu. Kok mau sih perusahaan yang memulangkan orang-orang itu yang Baik. demo-demo tadi? Ini pertanyaan yang bagus ini, Iya. Mas. Jadi kalau di sini memang mereka sangat menjaga nama baik syarikahnya. Perusahaannya. Mereka sangat menjaga nama baik syarikahnya. Yang kedua adalah kalau seandainya PMI ini tidak dipulangkan, mereka bisa aja terancam dengan pelanggaran keamanan nasional, keamanan negara Saudi. Karena mereka ketika keluar dari Sakan, menutupi jalan depan Sakan itu. Oh, oke. Bahkan duduk di atas trotoar, sangat mengganggu Oh gitu. Jadi ketertiban. demonya itu sampai ke jalan. Ya. Oh. Bahkan ketika saya datang jam 23.30 itu mobil polisi menutup jalan masuk ke Sakan tersebut. Nah, cuma Karena ada demonstrasi. Karena kita sampaikan bahwa kita dari kedutaan, kita dipersilakan masuk. Oh, oke. Wow. Ya. Jadi tadi pertanyaan saya, kok dipulangkan, mereka itu dipulangkan berarti kan jadi gini. 150 orang itu didatangkan dari Indonesia tentu dengan biaya yang tidak sedikit. Nah, ketika dipulangkan lagi itu ada biaya yang double yang sebetulnya belum dapat, perusahaan itu kan belum dapat benefitnya itu dari tenaga kerja yang didatangkan. Itu juga yang dikhawatirkan oleh PMI kita, Mas. Ketika mereka pulang, ternyata sponsornya sudah menunggu di bandara. Oke. Ini mungkin menjadi perhatian juga bagi pihak terkait di Indonesia bahwa mereka masih dalam ancaman bahwa sponsor-sponsor itu ketika mereka tiba di bandara sudah langsung menjemput. Meskipun saya kebetulan punya kontak dengan salah satu perusahaan, saya memastikan apakah sponsornya juga ikut menjemput dan memastikan untuk menarik lagi kerugian yang mereka alami. Oke, itu bahkan di bandara ya? Di bandara? Nggak sampai rumah itu loh, di bandara itu. Begitu mendarat langsung ketemu sponsornya itu. Kedoknya mereka menjemput, mengantar ke rumah. Tapi sebelum mengantar ke rumah, mereka bawa dulu ke perusahaan. Ataupun ada beberapa yang sepertinya tidak dijemput oleh sponsor atau PT, langsung dapat kesempatan untuk pulang ke rumah, tapi dikirim pesan oleh sponsor untuk datang ke rumahnya. Jadi memang buat mereka ini jadi beban psikis juga ya. Pak, bagaimana kalau saya diminta ganti rugi? Saya sampaikan kepada mereka, jangan takut. Ibu bisa laporkan kepada kepolisian kalau seandainya memang ada upaya-upaya dari pihak-pihak tertentu yang meminta ganti rugi ataupun mengancam ataupun bahkan kalau Anda tidak bisa mengganti rugi ataupun membayar apapun, Anda bersedia nggak untuk menjadi TKI lagi ke luar negeri? Jadi semua opsi-opsi ini sudah saya sampaikan kepada mereka, kepada para WNI kita, agar kalau terjadi hal seperti ini, hanya polisi yang bisa menindak. Jadi kita harus hentikan seperti ini. Dan kita harus mengedukasi WNI, jangan sampai mereka selalu ketakutan, selalu berada di bawah ancaman pihak-pihak tertentu. Mantap. Ini kerja luar biasa ini di konsuler ini. Alhamdulillah, Mas. Berat banget. Berat banget. Oke, jadi kalau misalnya ya, ini kasus ini kan bukan dialami oleh 1-2 orang. Akan banyak orang-orang yang jadi korban lah. Kemana sebaiknya itu melapor? Jadi mungkin ada dari saudara kita yang sedang menonton podcast ini mengalami perlakuan yang dizolimi, kemana harus lapor? Atau mungkin saudaranya di Indonesia, misalnya orang tuanya tahu anaknya di sini dizolimi, bagaimana cara melapor itu? Benar, Mas. Jadi setelah viralnya kasus demo dan juga kasus yang asal Sumedang itu jadi viral di Indonesia, memang banyak WNI kita bermunculan. Maksudnya mereka mengontak saya dengan masalah masing-masing. Masalah nggak betah segala macam. Nah, jadi sebenarnya kalau pengaduan itu kalau WNI-nya ada di Arab Saudi, mereka bisa menyampaikan pada hotline kita. Hotline kita. Nanti bisa ditambahkan di sini ya. Di sini nih nomornya hotline ini. Ada 2 hotline, bisa diakses 24 jam. Ya, 24 jam idealnya. 24 jam ya, pakai WhatsApp kan? Pakai WhatsApp. Cuman ini banyak protes nih, sebentar kita berhenti dulu. Ini nomor WhatsApp, nomor hotline yang ini banyak
laporan juga jarang direspon atau mungkin tidak dibalas. Itu gimana tuh? Itu Benar. bukan 1-2 kali itu. Meskipun hotline itu bersifat 24 jam, jadi kalau seandainya ada warga kita yang mengalami permasalahan yang tidak darurat, kami sarankan silakan mengirim pesan tertulis saja. Insya Allah besok paginya akan ditanggapi oleh petugas hotline kita. Tapi kalau seandainya permasalahan yang dihadapi sangat mendesak dan perlu bantuan lebih cepat dan lebih pasti, kami menyarankan untuk dapat menelpon langsung kepolisian, nomor call center di sini, hotline Arab Saudi 911 hotline-nya. ya. Kalau seandainya memang kejadiannya bersifat kriminal ataupun apa, itu kepolisian langsung menindaklanjuti. Oke. Kalau seandainya sakit ataupun yang bermasalah berkenaan dengan kesehatan, kondisi juga, Ambulan ya. tetap dengan 911 nanti mereka akan mengarahkan ke rumah sakit Oke, Palang ini Merah. Ini jadi KBRI ini bukan super body ya, bukan Yes. segalanya ya. Jadi kalau ada masalah kriminal lapor ke polisi, Ya. kalau ada masalah kesehatan lapor ke ambulan atau ke rumah sakit. Nah, ini yang kemarin baru juga Mas kemarin terjadi. Saya mendapatkan pengaduan di Damam, ada 2 orang WNI katanya disekap oleh orang asing. Tapi ketika saya minta, boleh nggak, bisa nggak Ibu menelpon 911? Ternyata kendala bahasa. Oke. Ya, kendala Ya, bahasa. betul. Saya telepon polisi, bisa nggak terima bahasa Indonesia? Kata mereka bisa. Oh, bisa. Jadi bisa dicoba aja. Kalau saya ada apapun warga negara asing di Arab Saudi, bisa bicara apa saja dengan 911. Mereka siap terima. Itu masuk akal sebetulnya karena memang di sini jumlah ekspatriat Indonesia salah satu yang terbesar ya. Ya. Selain juga dari Pakistan, Bangladesh, India, juga dari Sudan, dari Indonesia juga termasuk yang besar jumlahnya di Saudi ini. Makanya di beberapa hotline memang kita lihat ada layanan dalam bahasa Indonesia. Misalnya Ya, dalam haji dan umroh itu kan ada dalam bahasa Indonesia. Mungkin juga di polisi harusnya juga sudah Benar. menyediakan itu. Gitu. Kemudian yang berikutnya Pak Fajar, setelah kita bisa lapor ke hotline KBRI, Iya. kemana lagi lapornya? Kalau seandainya PMI-nya agak jauh, tidak bisa menghubungi hotline ataupun mungkin hotline tidak ada respon, Ya. bisa juga menyampaikannya secara online melalui portal Peduli. Mungkin linknya juga bisa Di sini bisa dimunculkan di sini. peduli WNI .kemlu.go.id. Ya benar. Di sana mereka bisa menyampaikan ada permasalahan apa, kemudian tuntutannya apa, atau permohonannya apa. Gitu. Kemudian kalau misalnya di Indonesia, Nah, kalau di Indonesia, jadi keluarganya, saudaranya tahu bahwa PMI atau TKW ini dizolimi di Arab Saudi, bagaimana caranya yang laporkan di Indonesia? kalau di Indonesia mungkin kalau seandainya di Jakarta ataupun sekitarnya yang bisa menjangkau Kementerian Luar Negeri di Jalan Taman Penjambon nomor 6, Jakarta Pusat, bisa langsung mendatangi Direktorat Pelindungan WNI. Di sana bisa langsung menyampaikan pengaduan dan permohonannya untuk datanya harus lengkap saudaranya. tadi ya? Datanya harus lengkap. Kita sangat mengharapkan yang penting ada nomor paspor ketika WNI tersebut masuk ke Arab Saudi. Oke. Apalagi selain nomor Ya. paspor? Kalau seandainya WNI tersebut pernah menghubungi keluarga, mungkin nomor itu juga bisa Nomor disampaikan HP, nomor kepada HP kami, ya? nomor HP WNI ataupun nomor HP majikan. Oke. Nomor HP majikan sangat perlu. Itu Tapi yang penting. saya mau garis bawahi, paspor sangat penting karena kita di sini sering menerima pengaduan tanpa paspor sangat sulit untuk menelusurnya. Tapi dengan paspor kita bisa berkoordinasi dengan imigrasi di sini. Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab? Siapa kafilnya? Siapa yang mengundangnya kalau dia menggunakan visa ziarah? Jadi semuanya dari nomor paspor. Kalau dari nomor paspor nanti KBRI akan mencari ini siapa majikannya, tinggal di mana, dan mungkin perusahaan yang mendatangkan apa gitu ya. Iya benar. Oke. Kalau misalnya tidak di lingkungan Jabodetabek, Nah, dia dari daerah di yang jauh. luar Jabodetabek, dari luar Pulau Jawa bahkan mungkin bisa menggunakan portal Peduli saja. Portal Peduli. Dan juga bisa langsung dengan hotline, ya, menyampaikan data selengkap-selengkap. Kalau ke Dinas Tenaga Kerja? Benar. Jadi di daerah-daerah juga ada Dinas Tenaga Kerja bisa menyampaikan melalui Disnaker di kota setempat dan sampaikan data lengkap permasalahannya apa, permohonannya apa. Nanti Disnaker akan meneruskan laporannya ke Kementerian Luar Negeri ya? Ke Kementerian Luar Negeri dan juga
mereka juga bisa langsung melalui Disnaker, Kemenaker, atau BP2MI Ya. langsung ke KBRI. Oke, berarti nanti memang muaranya di KBRI. Cuma jalurnya dari mana-mana ya. Bisa dari Dinas Tenaga Kerja, bisa dari Kementerian Luar Negeri, bisa dari BP2MI. Nanti akan diteruskan Muaranya untuk ke ditindaklanjuti di KBRI. Oke, Pak Fajar, ini seru banget nih ngobrol kasus-kasus viral kayak gini. Seru ya? Ngomong-ngomong, jumlah total kasus tuh berapa sih yang ditangani KBRI ini? Ada berapa banyak jumlahnya kasusnya? Sangat banyak ya, bahkan mungkin kalau dihitung-hitung, mungkin kalau baru, kasus baru ya, tahun 2022 mungkin sekitar 1000-an ada. 1000-an? Kalau 2021, 1192 ya. 1100 Tapi memang kasus, ya, itu lebih dibandingkan jumlah hari itu. Benar. 1100 kasus 2021. Hari berapa ya kalau 365. Oh, ya. 365 itu hampir 3 kali lipatnya hari. Satu hari nanganin 1 kasus, 3 kasus berarti itu kan? Iya. Ya, yang diselesaikan. Jadi ada jumlah 1000. Belum tentu bisa terselesaikan pada saat itu. Jadi misalkan ada beberapa kasus bahkan dari beberapa tahun yang lalu itu masih bergulir sampai sekarang. Misalkan karena tidak diketahui keberadaannya ataupun ternyata WNI yang dilaporkan itu sudah dilaporkan kabur oleh majikannya. Jadi kita nggak tahu keberadaan mereka. Bahkan majikan juga nggak tahu ada di mana WNI itu. Jadi ada 1100 kasus yang ditangani. Tahun lalu saja. Tahun ini pun mungkin sama, kurang lebih sama ya. Jumlah uang yang diselamatkan kira-kira berapa? Alhamdulillah dengan kerja tim kita semua, juga dengan dukungan dari berbagai fungsi di KBRI, tahun lalu kita sudah berhasil mengumpulkan sekitar 19,5 miliar rupiah. 19,5 miliar rupiah. Kalau tahun ini per November, akhir November itu 16,7 miliar rupiah. Oke, itu uang yang diselamatkan oleh KBRI, yang hak-hak TKW tadi ya, hak PMI tadi ya. Sisa hak berbagai macam. Ada asuransi, ada hak gaji yang ditunda-tunda oleh majikan. Jadi kemudian kita perjuangkan, alhamdulillah akhir November kita dapatkan 16,5. Nah, dan tentu saja kita juga ada beberapa WNI kita yang qadarullah meninggal di Saudi ya. Tahun lalu ada catatannya nggak? Tahun lalu sekitar 190 layanan bantuan kematian. Jenazah. Jadi 190 jenazah WNI yang dikuburkan di Saudi dalam 1 tahun. Dikuburkan atau dipulangkan ke Indonesia. Itu berarti kalau misalnya 190 dalam sebulan berarti lebih dari 10 orang ya. Ini Pak Fajar ini. Tapi itu setahun ya Mas, tahun 2021. 2021. Ini kalau misalnya mengikuti Facebook KBRI ini sering menguburkan jenazah sampai liang lahatnya nih. Pak Fajar ini. Itu hanya apa ya, cara untuk mendapatkan pahala juga ya Mas. Maksudnya selain kita bekerja, ya kadang-kadang saya ingin juga menikmati apa ya, nilai ibadahnya lah. Oh, Masya Allah. Jadi memang luar biasa nih teman-teman di konsuler ini. Sudah mempertemukan anak dengan ibunya yang hilang gitu. Kemudian haknya juga didapatkan sampai. Kalau masjidnya mau ikut kita juga oke. Oh, dengan senang hati. Tiap hari Jumat kalau ada jadwal pemakaman, sangat welcome. Masya Allah. Capaian-capaian yang tadi sudah diceritakan oleh Pak Fajar, itu sudah kita pernah tayangkan di sini. Bisa lihat di Facebook KBRI Riyadh. Capaian-capaian dan jumlah-jumlah apa yang tadi sudah disebutkan. Tonton di sini ya.
Oke, baik. Tuh ngobrol-ngobrol kita nih udah nggak terasa nih, udah panjang juga Pak Fajar. Kita nggak akan selesai ngobrolin kasus ini, tapi kita memang harus kita tunda sampai ke episode berikutnya. Mudah-mudahan Pak Fajar masih ada waktu. Terima kasih sudah ikut berbagi cerita sedikit tentang kasus-kasus di KBRI. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menikmati obrolan kita, dan yang paling penting itu adalah jangan sampai terjebak pada bujuk rayu sponsor Indonesia, karena pengiriman tenaga kerja ke Saudi masih ditutup, dan juga sampai di sini bukan cerita 1-2 kasus yang bermasalah, ada ratusan bahkan ribuan kasus yang bermasalah karena menggunakan visa yang tidak seharusnya. Begitu saja, sampai ketemu lagi, dan mau ngomong apa lagi nih podcast kita, jangan lupa komen di bawah. Terima kasih teman-teman ya. Oke.